Kekejian dan kebrutalan Yahudi laknatullah terhadap Muslim Palestina sungguh telah membuka mata dunia untuk mengambil kontribusi dalam menyelesaikan persoalan ini. Pembelaan terhadap Palestina pun masih terus menggema dan meluas dari seluruh penjuru dunia. Bebaskan Palestina! Bebaskan Palestina! Hirup, Bidam, Nafdika ya Aqsa! Lebih dari 12.000 warga Jabodetabek, Banten, dan Purwakarta berkumpul di depan Kedubes Amerika Serikat Jakarta pada 8 Juni 2024 pagi untuk menggelar aksi bela Palestina. Aksi ini bukan ditujukan sekedar menuntut perdamaian atau penghentian aksi genosida yang dilakukan entitas Zionis, akan tetapi seruan untuk menerapkan solusi hakiki atas persoalan Palestina, solusi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Aksi ini juga tidak sekedar didorong oleh rasa kemanusiaan, tetapi lebih dari itu, didorong oleh akidah Islam. Membela sesama Muslim merupakan kewajiban yang dituntun Islam, sebab umat Islam adalah satu tubuh yang tidak terpisahkan. Digelarnya aksi ini di depan Kedubes Amerika Serikat bukan tanpa alasan. Perang Dunia Pertama berakhir di tahun 1918. Akan tetapi, perang tersebut sebenarnya belum usai. 2 tahun sebelumnya, tahun 1916, bibit persoalan Palestina mulai tumbuh, di mana saat itu penjajah Inggris, Prancis, dan Rusia membuat kesepakatan rahasia atau diam-diam dalam perjanjian Sykes-Picot untuk membagi wilayah Timur Tengah yang merupakan wilayah kekhilafahan menjadi wilayah jajahan negara-negara tersebut. Sejak saat itu, Palestina berada di bawah kekuasaan penjajah Inggris. Kemudian melalui deklarasi Balfour, Inggris merealisasikan mimpi entitas Yahudi mendirikan negara di atas tanah Palestina. Inggris pun menjadi supporter pertama dan utama dalam pembentukan negara palsu ini. Kemudian muncul Amerika Serikat menggantikan posisi Inggris dalam mensupport entitas Zionis setelah Perang Dunia Kedua. Karena itu, Amerika lah yang bertanggung jawab atas meninggalnya lebih dari 36.000 warga Palestina selama 8 bulan terakhir. Umat Islam tidak bisa berharap pada PBB dan dunia internasional dalam menyelesaikan persoalan Palestina. Sebab realitanya, berbagai langkah sudah dilakukan tetapi tidak satu pun yang membuahkan hasil. Lebih dari 30 resolusi Dewan Keamanan PBB sudah pernah dikeluarkan, tapi tidak pernah cukup kuat untuk menjegal entitas Yahudi. Sudah selayaknya kapasitas para penguasa negeri-negeri Muslim memobilisasi pasukan militer mereka ke Palestina. Umat Islam sesungguhnya mampu melakukan ini cukup dengan menghadirkan keberanian terhadap saudara seakidah. Hanya saja, negeri-negeri Muslim saat ini sedang terpecah belah menjadi negara-negara bangsa. Sejak runtuhnya khilafah Islam, umat telah kehilangan kekuasaan dan melepaskan spirit Islamnya. Dari sinilah awal mula terjadinya krisis Palestina. Negeri-negeri Muslim yang terjajah oleh pemikiran Barat malah menampakkan pengkhianatan terhadap sesama Muslim, khususnya umat Muslim di Palestina. Oleh karena itu, solusi real atas persoalan Palestina adalah mengembalikan kekuasaan Islam dan spirit Islam di bawah institusi khilafah Islam. Fungsi negara dalam Islam yakni khilafah adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya, menyelamatkan kaum muslimin bukan hanya Muslim Palestina tetapi seluruh kaum muslimin. Karena itu, tegaknya khilafah akan menjaga warga Palestina dari serangan penjajah. Persoalan Palestina akan usai dengan persatuan umat Islam di bawah komando khilafah, yang dengan itu khilafah akan mengirimkan tentara-tentaranya ke Palestina untuk melakukan jihad fisabilillah. Khilafahlah yang akan mengusir entitas Yahudi dari tanah Palestina dan menangkap para pemimpinnya. Maka tidak ada perjuangan yang lebih hebat dan istimewa kecuali perjuangan menegakkan kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Perjuangan ini tentu saja membutuhkan generasi sekaliber Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu membebaskan Palestina. Sungguh, umat Islam harus berdakwah ke tengah-tengah umat memahamkan solusi hakiki persoalan Palestina ini. Insya Allah, perjuangan dakwah ini akan menurunkan pertolongan Allah dengan penerapan syariah dan khilafah.
Genosida Zionis Israel kepada Palestina, khususnya di Gaza, telah mengakibatkan 36.000 warga Palestina meninggal dan 86.000 lainnya luka-luka. Rincian korban meninggal dari kalangan anak-anak mencapai 15.000, perempuan 10.000 jiwa, dan 7.000 lainnya masih hilang. Selain itu, dilaporkan juga bahwa ada sekitar 490 tenaga kesehatan yang gugur, disusul 240 tenaga pendidik dan 140 jurnalis yang meninggal dunia akibat serangan Zionis Israel. Apakah kita akan diam dengan genosida Muslim Palestina? Tentu saja tidak. Kita harus melawan dan serukan kepada para penguasa Muslim agar bisa menolong saudara kita di Palestina.